Di video kali ini, gue akan berbagi 16 formula copywriting yang bisa kalian gunain ketika akan menulis sebuah headline. Baik itu untuk iklan, landing page, banner, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang merasa kesulitan untuk membuat copywriting headline yang menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai habis karena di video ini gue juga bakal kasih contoh dan case study yang bisa mempermudah kalian untuk belajar menulis headline yang menarik. Hai, nama gue Eki dan di channel ini gue akan berbagi tips and trick, tutorial, dan hal-hal menarik lainnya yang berhubungan dengan digital marketing dan bisnis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru terkait digital marketing dari gue. Oke, with that said, sekarang waktunya kalian untuk upgrade skill digital. Apapun media promosi yang kalian gunakan, entah itu dalam bentuk fisik seperti poster dan flyer, hingga yang bentuk digital seperti iklan Facebook dan landing page, kalian akan selalu membutuhkan headline di dalam setiap campaign marketing kalian. Headline digunakan untuk menarik minat target audience agar membaca isi iklan, berita, atau artikel kalian sampai tuntas. Nah, copywriting sendiri tidak hanya diperlukan oleh bisnis-bisnis yang sudah besar, tapi juga buat kalian yang mungkin sedang merintis sebuah usaha. Dengan penggunaan kata-kata yang tepat saat melakukan promosi, tentu potensi penjualannya juga akan meningkat lebih tinggi. Menarik kan? Ayo kita pelajarin satu-satu 16 formula copywriting untuk headline yang udah gue siapin buat kalian. Nah, inilah 16 formula copywriting headline yang bisa kalian gunakan untuk menulis headline yang menarik. Bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam teknik yang bisa kalian gunakan sebagai rumus atau pedoman ketika kalian merasa bingung. Untuk link downloadnya udah gue taruh di dalam kolom deskripsi di bawah ya. Buat sekarang kita akan coba praktekin dengan menggunakan sebuah case study. Kita anggap kita adalah sebuah pemilik brand kosmetik dengan nama Soulme. Nah, di mana unique selling point-nya adalah kosmetik ala Korea dengan kandungan manfaat skincare dan bahan-bahan alami yang 100% natural dan juga halal. Untuk target marketnya kira-kira wanita milenial yang berusia 18-35 tahun, tinggal di kota-kota besar dan juga suka menjaga penampilannya agar selalu menarik. Ayo kita breakdown satu-satu dari formula yang udah gue jabarin tadi di atas. Oke, yang pertama adalah benefit headline. Benefit headline berfokus untuk menonjolkan keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca. Tapi perlu diingat nih, jika kalian ingin menerapkan benefit headline, kalian harus memahami terlebih dahulu apa yang paling diinginkan pelanggan kalian. Jadi headline ini bisa dibangun dengan mengutamakan sisi ekonomi atau psikologis dari target market kalian nantinya. Nah, ini contohnya nih, tampil cantik ala cewek Korea cuma modal 20.000. Jadi benefit yang coba di-highlight di sini adalah sisi psikologis dari cewek-cewek Indonesia yang mungkin ingin berpenampilan ala artis Korea. Dan juga dari sisi ekonomi mereka hanya perlu mengeluarkan modal 20.000 saja. Atau mungkin contoh yang lainnya ada beli sisi krim gratis brush makeup. Nah, kalau ini jelas value yang coba ditawarkan berupa produk gratis yang juga menjadi faktor utama biasanya orang akan melakukan pembelian. Yang kedua ada curiosity headline. Nah, kalian mungkin pernah membaca headline kemudian penasaran dengan isinya apa sih? Nah, jadi itulah yang disebut dengan istilah curiosity headline. Menariknya, judul yang membuat penasaran ini kadang-kadang sering disamakan dengan istilah clickbait. Padahal clickbait dan curiosity headline ini sangat jauh sekali berbeda. Clickbait memang akan membuat pembacanya penasaran, tetapi terkadang isinya tidak relevan dengan judulnya. Nah, inilah yang akan membedakan antara curiosity headline dengan clickbait tadi. Contohnya gini, kalian mungkin pernah membaca sebuah headline, cara cepat menjadi kaya tanpa perlu modal. Nah, menarik kan? Namun saat kalian membaca isinya, mereka akan menganjurkan kalian untuk join MLM. Nah, respon kalian seperti apa? Tentu saja pasti akan kecewa. Nah, itulah clickbait. Nah, sedangkan untuk curiosity headline, contohnya seperti ini nih. Rahasia kulit wajah cerah tanpa skincare. Nah, menarik kan? Terpancing kan kalian kan? Atau mungkin
kulit glowing seketika dalam waktu 2 minggu, simak rahasianya. Nah, itu juga salah satu contoh cara untuk kita memancing atau membuat pembaca kita merasa penasaran. Kira-kira produknya seperti apa sih? Sehingga mereka nantinya akan memutuskan untuk mengeksplor lebih lanjut terkait produknya, bahkan hingga akan mencoba untuk membeli produknya. Yang berikutnya adalah selective headline. Nah, headline jenis ini biasanya digunakan untuk menyasar target market atau kalangan yang spesifik. Contohnya misal kita ingin menargetkan cewek-cewek yang suka banget sama artis Korea tadi. Nah, mungkin contoh headline-nya bisa seperti ini. Spesial untuk kamu yang pengen tampil cantik ala Lisa Blackpink. Nah, atau juga kita bisa menargetkan mereka-mereka yang malas untuk menggunakan skincare. Khusus milenial yang ingin tampil cantik tapi malas pakai skincare. Nah, di sini karena produknya tadi adalah sebuah make up dengan kandungan skincare, maka kita coba highlight unique selling point-nya ke dalam headline ini dan menargetkan orang-orang yang spesifik tadi untuk malas menggunakan skincare. Yang keempat ada fear headline. Nah, sesuai namanya, ini adalah jenis headline yang bertujuan untuk menakut-nakuti pembaca. Namun sebelum kalian menakut-nakuti mereka, kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang menjadi masalah mereka. Kenali dulu problem utamanya dan produk kalian akan hadir sebagai solusinya. Gitu. Jadi contohnya nih, jangan sampai pasanganmu selingkuh karena kamu kalah cantik. Nah, atau misalkan contoh yang lain lagi. Awas, salah pilih produk kecantikan bisa bikin jerawatan. Nah, di sini kita coba memberitahu bahayanya ketika salah membeli produk kecantikan seperti apa, ada yang bikin jerawatan dan lain-lain sebagainya. Nantinya produk kita bisa jadi solusi karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan yang natural dan juga halal. Oke, yang kelima ada question headline. Headline dalam bentuk pertanyaan ini adalah salah satu jenis headline yang paling populer dan sering digunakan banyak orang saat ingin menulis headline yang menarik. Biasanya kita akan menanyakan apa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi harapan target market kita. Contohnya nih, sudah banyak coba produk kecantikan untuk tampil menarik? Nah, pertanyaan kan? Atau mungkin contoh yang lain. Sering merasa insecure karena kulit wajah gelap? Nah, kuncinya di sini kita menanyakan sesuatu yang relatable dengan target market kita. Agar target market kita merasa bahwa produk yang kita tawarkan sangat mengerti dan memahami mereka. Oke, yang keenam ada comment headline. Comment headline adalah jenis headline yang berfungsi untuk membuat pembacanya melakukan sebuah tindakan tertentu. Contohnya nih, yuk tampil cantik ala artis Korea. Atau mungkin mendekati tahun baru kan sekarang kan, bisa jadi kayak gini nih. Tahun baru waktunya kamu untuk tampil mempesona. Nah, jenis headline ini biasanya akan bersifat ajakan yang sederhana, tapi membuat pembacanya merasa terpanggil untuk melakukan sebuah action tadi. Yang ketujuh, salah satu favorit gue pribadi nih, ada yang namanya gimmick headline. Nah, menurut KBBI, gimmick adalah sesuatu berupa alat atau trik yang berguna untuk menarik perhatian dengan mengelabui lawan. Nah, selain berupa trik atau tipuan, gimmick headline biasanya juga menggunakan rima kata. Nah, contohnya misalkan kayak gini nih, modal lipstick bisa tampil cantik. Atau contoh yang lain, pacar senang, dompet menang. Nah, di sini kalian juga harus berhati-hati ketika akan menggunakan gimmick headline. Karena apabila salah dapat mempengaruhi reputasi dari brand kalian dalam jangka panjang. Di nomor 8 ada quotation headline atau sering juga disebut dengan istilah inspirational headline. Jenis headline ini biasanya mencantumkan quotes atau kutipan dari orang-orang untuk dijadikan sebuah headline. Jadi saat kalian ingin menggunakan jenis headline ini, kalian bisa mencari beberapa quotes yang memang relevan dengan produk apa yang kalian tawarkan. Contohnya, senyuman adalah riasan terbaik. Pancarkan senyum cantikmu dengan Xiaomi sekarang. Atau contoh yang lain nih, beauty is pain. Itu mitos kalau kamu pakai lipstick dari Xiaomi. Nah, penggunaan quotes di dalam headline ini akan membuat pembacanya merasa familiar dengan apa yang sedang mereka baca, sehingga juga akan membuat mereka merasa dekat dengan brand kalian juga. Oke, kemudian di nomor 9 ada claim headline. Ini adalah jenis headline yang seolah-olah mengaku atau mengklaim dan menyatakan sesuatu secara sepihak.
Biasanya headline ini ditandai dengan menggunakan kata-kata yang superlatif atau dibesar-besarkan. Tentu saja sebelum kalian menggunakan headline ini, pastikan kalian sudah punya data atau fakta yang bisa memperkuat headline kalian. Nah, misalkan nih contohnya kayak gini. Wajah tampak lebih cerah dalam waktu 2 minggu. Atau misalkan ada contoh lain. Kosmetik dengan kandungan skincare, 2-in-1 benefit. Nah, jenis klaim headline ini biasanya sering digunakan oleh brand baru untuk menunjukkan kemampuan dan kelebihan produknya berdasarkan riset yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Next, di nomor 10 ada UNI headline atau sering dikenal juga dengan sebutan personal headline. Nah, sesuai namanya, UNI, kamu dan aku, lo dan gue. Headline yang satu ini digunakan agar seakan-akan kalian sedang berbicara langsung dengan pembacanya. Contohnya nih, mau tahu cara saya tampak lebih cerah dalam waktu 2 minggu? Atau misalkan kayak gini, ini cara gue tampil cantik ala Korea. Gimana cara lo? Nah, dengan UNI headline, Anda akan mengajak pembaca untuk seakan-akan berinteraksi langsung dengan kalian. Dan akan menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk membuat mereka merasa dekat dengan brand kalian juga. Kemudian di nomor 11 ada teaser headline. Nah, headline yang ini berfungsi untuk menantang pembaca untuk membuktikan kemampuan mereka. Seolah-olah terkesan seperti meremehkan kemampuan mereka. Nah, contohnya bisa jadi kayak gini nih. Yakin produk kosmetik yang kamu pakai aman? Nah, atau ada contoh yang lain. Buktiin kalau makeup kamu benar-benar tahan lama. Nah, cara ini biasa digunakan untuk memancing target market untuk mencoba produk yang sedang kalian tawarkan. Jadi jenis headline ini biasanya digunakan ketika kalian habis merilis produk baru dan membutuhkan feedback dari target market kalian. Yang ke-12 ada news headline. Headline jenis ini berisi tentang informasi yang bersifat berita atau pengumuman. Sangat cocok untuk dipakai ketika launching produk baru, event, seminar, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya misalkan kayak gini nih. Pertama di Indonesia, makeup dengan kandungan skincare. Nah, atau contoh yang lain seperti ini. Terobosan baru lipstick dengan bahan natural dari Korea. Nah, jenis news headline biasanya akan sangat baik ketika produk kalian merupakan yang pertama dalam melakukan inovasi baru atau temuan baru. Nah, terkadang news headline juga sering banget digunain beriringan dengan klaim headline yang sudah kita bahas tadi di awal. Oke, kemudian di nomor 13 ada salah satu favorit gue juga, yaitu urgent headline. Nah, saat menghadapi situasi darurat, kalian akan dipaksa untuk berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Nah, trik psikologi inilah yang mau diadopsi oleh urgent headline. Memanfaatkan rasa fear of missing out atau FOMO, urgent headline akan mendesak pembacanya untuk segera mengambil keputusan dalam situasi yang terbatas. Entah itu karena waktu, jumlah stok, promo, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih kayak gini nih. Khusus hari ini, semua produk kami potong setengah harga. Atau bisa juga kayak gini. Buruan check out, stok lipstick ala Korea sudah mau habis. Nah, rasa urgensi atau kepepet yang dibangun dari headline ini diharapkan dapat menarik pembacanya untuk melakukan sebuah action tertentu, yaitu untuk membeli produknya. Oke, yang ke-14 ada brand headline. Nah, headline jenis ini akan menampilkan nama atau logo perusahaan kalian. Jadi headline ini akan sangat cocok digunakan untuk merek atau brand yang memang sudah cukup besar. Dengan begitu, secara mudah orang-orang akan mengenali produk atau jasa yang ditampilkan pada iklan tersebut merupakan salah satu produk dari brand apa. Nah, contohnya misalkan kayak gini nih. Tampil cantik ala Korea dengan Soulme. Nah, atau contoh yang lain seperti ini juga. Soulme, cantiknya pasti halal. Nah, fungsi dari brand headline ini adalah untuk menekankan keunggulan utama dari produk agar menjadi top of mind ketika seseorang mendengar atau membacanya. Nah, misalkan nih gue bilang brand kosmetik halal, pasti brand yang pertama kali muncul di kepala kalian adalah Wardah. Di nomor 15 ada versus headline. Nah, seperti namanya, versus headline berarti mengadu satu hal dengan hal yang lain. Tujuannya untuk membantu pembaca dalam membandingkan sesuatu. Atau juga ibarat pepatah nih, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, versus headline juga bisa kalian jadikan copywriting untuk promosi produk sekaligus menunjukkan masing-masing keunggulannya. Nah, contohnya kayak gini nih. Mending beli make up apa skincare dulu? Pakai Soulme aja, 2 manfaat dalam satu produk. Atau misalkan kayak gini. Korean makeup look atau bold makeup look, semua bisa dengan Soulme. Nah,
Jenis headline ini kalian bisa menunjukkan dua keunggulan produk sekaligus dalam satu headline aja. Atau mungkin kalian juga bisa membandingkan brand yang kalian miliki dengan brand lain yang sudah ada di pasaran. Last but not least, di nomor 16 salah satu favorit gue, yaitu ada statistik headline. Nah, statistik headline ini sering juga disebut dengan istilah number headline, yang berarti jenis copywriting ini akan mengandalkan statistik ataupun angka sebagai daya pikat utamanya. Nah, ini ada fakta nih. Berdasarkan riset dari Orbit Media di tahun 2022, headline yang menggunakan unsur statistik atau angka mampu mendongkrak 73% lebih banyak engagement dan social share. Nah, menarik kan? Contohnya kayak gini nih, misalkan 300.000 orang sudah buktiin Xiaomi, kamu sudah belum? Nah, atau ada contoh yang lain. Terjual 100.000 piece dalam 30 menit, kosmetik ala Korea dari Xiaomi. Nah, dengan menggunakan angka, di dalam headline kalian pembaca akan lebih mudah menggambarkan dalam bentuk yang kuantitatif. Sehingga pesan yang akan disampaikan pun juga akan tidak bergantung pada imajinasi si pembaca. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kira-kira udah ada gambaran atau belum nih gimana sih caranya menulis headline yang menarik? Nah, agar lebih mudah kalian bisa mengingat 3 pertanyaan ini dulu nih sebelum kalian memulai menulis sebuah headline. Pertanyaan pertama, apa sih sekiranya yang diinginkan oleh pembaca? Yang kedua, manfaat apa yang membuat pembaca merasa mendapatkan banyak keuntungan? Nah, yang ketiga pertanyaannya, apa yang membuat pembaca merasa produk Anda spesial? Nah, nantinya berdasarkan jawaban dari ketiga pertanyaan di atas, kalian dapat merangkai kata-kata headline dengan berbagai macam jenis dan gaya copywriting sesuai contoh yang udah gue kasih di atas tadi. Oh ya, jangan lupa untuk link download formula copywriting tadi udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah supaya nantinya bisa jadi referensi ketika kalian akan menulis sebuah headline. So, there we go. Semoga yang gue bahas di video ini bisa membantu kalian dalam menulis copywriting headline yang menarik dan menjual. Jadi, gimana menurut kalian? Jenis copywriting headline mana yang bakal kalian coba praktekin buat produk yang akan kalian jual? Komen ya dan kasih tahu gue di kolom komentar. Nah, kalau kalian ada pertanyaan terkait apapun yang gue bahas di video ini, kalian juga bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya karena gue akan share video-video menarik lainnya terkait digital marketing dan bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini dan sekarang saatnya kalian buat upgrade skill digital.